Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi ini kita akan membahas mengenai cara menyusun lembar amatan. Sebagai contoh, kita akan belajar menyusun lembar amatan untuk pelajaran bahasa Indonesia di SMP. Lembar amatan adalah salah satu bentuk dari asesmen formatif. Dengan adanya lembar amatan yang terstruktur dan rinci, maka proses asesmen diharapkan dapat terjadi secara objektif dan bermakna bagi murid. Pada materi asesmen S, for, dan of learning dinyatakan bahwa dari asesmen, guru juga mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki cara mengajar atau memfasilitasi pembelajaran. Oleh karena itu, jika dilakukan secara objektif dan tepat sasaran, maka proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan bermakna bagi murid dan guru. Salah satu bentuk asesmen bermakna yang dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran dan merekam kompetensi atau keterampilan murid adalah lembar amatan. Kompetensi ini diturunkan dari aneka elemen terkait yang dapat Ibu dan Bapak temukan pada capaian pembelajaran. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, lembar amatan merekam perkembangan kompetensi murid dalam hal menyimak, membaca, memirsa, berbicara, serta menulis. Isi lembar amatan akan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran kita di kelas. Mari kita amati contoh berikut. Ibu Wati adalah seorang guru bahasa Indonesia kelas 9. Beliau hendak mengajar pemaknaan teks cerita pendek kepada murid-muridnya. Salah satu bentuk instrumen asesmen yang dapat disusun oleh Ibu Wati adalah lembar amatan. Mengapa lembar amatan? Sebelum menyimpulkan bahwa seorang murid mampu atau tidak mampu mencapai kompetensi yang dituju, ada tahapan yang perlu dilakukan guru. Salah satunya adalah observasi atau pengamatan perinci terhadap sikap dan keterampilan murid terkait dengan kompetensi yang akan dicapai. Kapan guru perlu membuat lembar amatan? Lembar amatan berfungsi untuk mengamati keterampilan yang tidak dapat diukur melalui penugasan atau tes. Oleh sebab itu, lembar amatan tidak perlu dibuat untuk setiap aktivitas. Saat merencanakan dan menyusun sebuah kegiatan, penugasan, atau tes, guru dapat menganalisis kebutuhan mereka. Apakah lembar amatan sama dengan catatan anekdotal? Lembar amatan dan catatan anekdotal sama-sama berasal dari hasil observasi guru terhadap murid. Faktor yang membedakan keduanya adalah objek yang diamati. Lembar amatan berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan catatan anekdotal umumnya fokus pada perilaku dan performa murid yang terlihat pada saat tertentu. Bagaimana membuat lembar amatan? Ibu dan Bapak guru bisa mulai dengan 1. Menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran. Apa saja keterampilan yang perlu dikuasai murid untuk mencapai tujuan pembelajaran? 2. Membuat pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan murid. Pemetaannya bisa seperti sudah mencapai, sedang belajar, belum mencapai. Proses memetakan murid seperti ini termasuk ke dalam asesmen diagnostik. Materi ini sudah Ibu dan Bapak guru pelajari pada video sebelumnya. Sekarang kita lihat bagaimana Bu Wati
mengaplikasikan tahapan ini di kelasnya saat akan membuat lembar amatan. Ia mulai dengan menentukan indikator dari tujuan pembelajarannya. Untuk dapat mengenali gagasan dan pesan, maka tentunya murid harus mampu memahami bacaan dengan baik. Kemampuan itu dapat terlihat dari penguasaan mereka terhadap aneka unsur intrinsik cerita. Lalu, apalagi? Bisakah kita mengaitkannya dengan keterampilan yang lain? Bagaimana dengan sikap kerja murid? Indikator-indikator tersebut kemudian Bu Wati susun menjadi sebuah lembar amatan. Apa saja informasi yang dapat dicantumkan pada kolom catatan? Ibu dan Bapak dapat mencantumkan informasi apapun pada kolom ini. Kolom catatan pada dasarnya merupakan penjelasan yang lebih lanjut dan rinci dari pengamatan keterampilan yang telah Ibu dan Bapak lakukan. Kolom catatan dapat berisi keterampilan spesifik yang perlu dikembangkan murid. Rencana umpan balik, bentuk tindak lanjut, sikap belajar, sikap kerja, atau keterampilan bahasa lainnya. Kapan saja kita mengisi lembar amatan? Lembar amatan dapat diisi sebulan sekali atau dalam frekuensi lain yang dipilih guru. Pada saat mengisi laporan perkembangan murid atau rapor, guru dapat merujuk kepada lembar amatan itu. Apa saja keuntungan menggunakan lembar amatan? Lembar amatan menyajikan informasi yang nyata dan terkini mengenai kondisi murid. Pemetaan kemampuan yang sudah dibuat dalam lembar amatan sebelumnya juga dapat Ibu dan Bapak guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Terakhir, lembar amatan dapat membantu Ibu dan Bapak guru menyusun laporan perkembangan murid yang lebih bermakna. Tantangan dalam melakukan kegiatan ini adalah kita harus bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk duduk dan berpikir sejenak. Apa saja kebutuhan dari masing-masing murid kita? Kita juga harus berkomitmen untuk terus konsisten menyusun lembar amatan sebagai salah satu bentuk asesmen yang akan kita gunakan. Mari kita saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan sebuah pengalaman belajar yang berharga dan bermakna. Tidak hanya bagi murid-murid kita, tetapi juga untuk pengembangan diri kita sendiri. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat.